Ini besok naik cat mobil Teana all body 1:0,8. memang sedikit agak keenceran, cuman tidak apa-apa, nanti saya tetap akan melakukan ini karena ini memang biasanya saya sering pakai. Dan saya akan bacakan dulu sahabat, memakai teori yang saya pelajari, tetapi jika gagal tapi jika gagal saya akan melakukan dengan cara otodidak sahabat. Dan ini keenceran sahabat, ini sebenarnya keenceran, cuma nanti kita lihat aja bagaimana hasilnya, apakah bangun atau enggak. Makanya jangan di skip biar kita tahu bagaimana cara aplikasinya dan bagaimana cara mengatasinya. Sahabat, ternyata mengkerut, dan di sini juga mengkerut. Tuh sahabat, sini juga mengkerut. Sekarang sudah waktunya untuk melakukan top coat. Jadi ini bisa dipoles dan ini udah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, sekarang kita langsung saja membahas pokok perintian daripada apa yang saya jelaskan dan aplikasikan. Sebenarnya ini tidak sengaja sahabat, tetapi ini memang langka dan sangat jarang sekali di dalam bengkel saya, karena setiap pengerjaan biasanya berjalan dengan mulus dan lancar. Akan tetapi di sini sedikit agak berbeda karena di dalam pengaplikasian epoksi saja, dalam target yang akan saya semprotkan sudah keriting. Jadi langkah apa yang harus saya lakukan? Tentunya kita harus benar-benar hati-hati dan sabar. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah melihat di bagian sini ini ada dempul hijau sahabat, dan di sebelah sini ada dempul putih. Nah, mungkin teman-teman bisa membedakan antara dempul putih dan dempul hijau. Saya tidak membandingkan kualitas, akan tetapi saya tidak, atau di bengkel saya tidak pernah memakai dempul yang warnanya hijau. Dengan kesimpulan seperti ini, saya yakin bahwa cat ini sebelum dibawa ke sini sudah pernah dicat di luar, dan tidak menutup kemungkinan cat lama ini bisa saja ya mungkin salah aplikasi. Kedua, memakai pilok, karena sebelum dipoksi saja sudah bangun, dan ini memang harus dikerjakan secara hati-hati sahabat. Dan aplikasi yang saya berikan, saya akan tetap memakai teori saya, tidak memakai otodidak. Akan tetapi jika nanti dalam aplikasi saya masih gagal dan tetap mengkerut di bagian target yang saya semprot, saya yang pertama saya lakukan tetap memakai teori yang saya pelajari. Tetapi jika gagal, saya akan melakukan dengan cara otodidak sahabat, karena dengan otodidak justru malah lebih banyak eksperimen dan banyak ide-ide yang nggak terduga sahabat. Jadi dengan otodidak kita tidak terlalu mengandalkan orang lain, justru dengan feeling-feeling kita tetap bisa dan lebih baik pekerjaannya, dengan catatan jangan terlalu jauh dengan prosedur seperti pengecetan dengan thinner A. Itu memang nggak ada prosedurnya, cuman kita bereksperimen boleh, cuman itu kan untuk warna-warna tertentu saja. Sebenarnya itu tidak boleh, karena thinner A saja itu kan nama samarannya thinner cuci. Masa thinner cuci buat ngecat? Itu kan buat nyuci baju. Nah, sebelum mengaplikasikan media yang bangun, saya akan membacakan sedikit tentang
teori sebelum saya aplikasikan, sahabat. Di sini ada kata mengerut atau terangkat atau skring KB. Nah, tapi di dalam gambar ini ada sedikit gambar berpulau. Nah, mungkin gambar berpulau ini mungkin apa ya, dalam pengamplasan mungkin medianya itu pernisnya botak atau apa. Yang jelas ini pembahasan ini memang yang keriting, bukan yang berpulau, karena yang berpulau ada lagi pembagiannya, nanti juga saya bahas itu di pendempulan. Yang sekarang saya bahas ini memang mengkerut atau terangkat atau keriting, dan saya akan bacakan dulu, sahabat. Ini untuk yang ada di buku ini, saya akan bacakan. Skring KG atau lifting mengerut terangkat, kerusakan cat yang membentuk pulau dan mengerut, dikenal juga istilah Veande Red Gill Splitting. Penyebab sering KG adalah penyebab cat yang mengalir ke bawah dan mengering dan mengerut sehingga akan cenderung membentuk seperti pulau, dikenal juga dengan istilah Veande Splitting. Pencegahan skring KG. Pada saat proses pengecetan harus memperhatikan benar cat yang disemprotkan agar tidak terlalu banyak yang menempel pada permukaan. B. Perhatikan waktu atau jeda penyemprotan cat pada permukaan yang dicat. Perbaikan skring KG dengan diamplas dan dikelupas, kemudian dilakukan epoksi. Setelah itu dilakukan pencegahan ulang pada permukaan tersebut. Nah, bila dalam artikel lain ini agak sedikit berbeda, sahabat, karena terangkat itu yang pertama saya akan bacakan, itu ada dua tipe. Ada cacat yang mengerut atau terangkat, ada dua tipe. Skring KG yang dapat terjadi, yang satu disebabkan oleh solvent dalam kompon segar yang menembus cat lama, menyebabkan cat lama berubah secara internal sehingga menimbulkan kerutan pada top coat. Tipe skring KG lainnya, tipe skring KG lainnya terjadi apabila top coat melunak dan mengembang di bawah panas dan kemudian mengeruh. Tapi di sini tidak ada pencegahannya. Makanya saya tetap berpedoman kepada buku panduan saya, karena di sini juga ada pencegahannya, sahabat. Nah, sebelum aplikasi ini saya akan perlihatkan bagaimana cara pengadukan atau campuran cat dan thinner yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Tapi kali ini saya akan memberikan contoh atau video sesuai dengan takaran dan kita sama-sama melihat. Oke sahabat, jadi ini posisi 0, kaleng kosong, dan kita nolkan. Saya kasih 500 gram Nah, ketika udah 500, saya akan menambahkan thinner sebanyak 1:0,8, yaitu berarti sekitar 400 gram, sahabat. Kita nolkan lagi. Saya akan kasih 400 gram. Nah, kita sekarang aduk.
dengan perbandingan 1 berbanding 0,8 mungkin kekentalan atau vikositasnya mungkin agak terlalu rendah, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, dan ini sangat pas sekali sahabat. Jadi kita ngetesnya seperti ini. Nah, ketika udah ada titik bintik tritis ngucur, berarti dengan seperti ini untuk spraykan tipe HPLP sangat cocok sekali sahabat. Dan ini nanti dengan keenceran seperti ini saya akan mengaplikasikan di bagian epoxy yang sudah keriting tadi sahabat. Kita buktikan dulu dengan teori yang ada, tetapi jika nanti gagal saya akan memakai cara otodidak, yaitu dengan eksperimen yang sudah pernah saya lakukan dari pembelajaran, dari suhu-suhu yang lainnya, dari informasi-informasi yang lainnya. Dan ini 1 berbanding 0,8 memang sedikit agak keenceran, cuman tidak apa-apa, nanti saya tetap akan melakukan ini karena ini memang biasanya saya sering pakai, tetapi tidak dengan cara saya timbang tapi dengan feeling, karena pengadukan cat dan thinner yang tepat itu adalah kesuksesan tukang cat. Jadi tidak perlu ditimbang secara akurat seperti ini sahabat. Oke, setelah kita melihat cara adukannya, saya tetap memakai aplikasi seperti biasanya dengan campuran normal, dengan thinner PU, dan cara aplikasinya sesuai dengan teori. Jika ada kerutan, cara aplikasinya pada saat proses pengecetan harus diperhatikan benar cat yang disemprotkan agar tidak terlalu banyak yang menempel pada panel. Istilahnya kita tabur, tetapi dengan tekanan angin yang besar. Tuh sahabat, nanti setelah tekanan angin tinggi dan jangan terlalu banyak, itu artinya pelatupnya kita pencet separuh saja, atau putaran volume materialnya kita kencengin atau kita majukan 2 putaran atau 1,5 putaran saja, baru kita semprotkan secara kering. Dan kita menunggu waktu jeda flash off atau flash time itu agak cukup lama supaya solvennya benar-benar terangkat. Setelah itu kita semprot kedua lagi, ketiga, dan sampai menutup. Setelah itu, setelah proses ini kering, kita baru tetap melakukan medium. Oke, sekarang kita langsung saja, dan saya tidak akan memakai sarung tangan karena saya akan mempersiapkan apabila nanti terjadi kerutan, saya langsung amplas dan kita ulang lagi, amplas lagi, ulang lagi sampai benar-benar jadi. Kalau memang itu nggak jadi, ya mau nggak mau saya menggunakan cara otodidak sahabat. Oke, langsung saja kita pencet tombol subscribe-nya supaya menjadi abu-abu. Yang sudah pencet tombol subscribe-nya silakan bagikan kepada teman-teman, siapa tahu teman-teman yang lainnya juga membutuhkan. Oke sahabat, sekarang kita langsung melihat prosesnya, dan ini aplikasi yang sudah saya jelaskan perbandingan thinner 1 berbanding 0,8. Ini sangat encer karena saya ingin mengaplikasikan seperti pada proses sebelumnya, dan kita lihat itu sangat encer sekali sahabat. Proses ini sebenarnya jika ada kendala keriting di dalam epoxy, jangka atau flash off-nya memang agak sedikit lama, tetapi saya tetap akan melakukan proses aplikasi ini seperti biasa, yaitu dengan cara ditabur seperti ini. Setelah proses penaburan selesai, langsung kita aplikasikan dengan cara tabur lagi, tetapi nanti tetap akan melakukan medium seperti biasanya. Yang membedakan adalah jika ada
kendala keriting di dalam epoksi seharusnya ditunggu jeda yang agak lama, tetapi saya akan melakukan seperti biasa sahabat. Nah, setelah agak setengah kering, langsung saya semprot dengan cara medium. Dan kita lihat di dalam defect atau proses yang sudah keriting, kita sudah melihat bahwa di situ sudah agak mulai timbul keritingnya sahabat. Dan kita nanti tunggu bagaimana cara mengatasinya supaya prosesnya akan kembali seperti normal dan tidak akan terjadi keriting seperti pada video ini sahabat. Nah, setelah ini kita langsung akan melakukan medium atau setengah basah. Jadi medium itu setengah basah, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering sahabat. Nah, kita bisa lihat bahwa di situ saya mengaplikasikannya secara medium. Setelah kering ini kita akan lihat apakah timbul keriting atau tidak, tetapi dengan pandangan kita bahwa di situ sudah mulai nampak keriting, apalagi dicat secara medium seperti ini sahabat. Pasti nanti setelah kering akan timbul lebih jelas lagi, atau mungkin malah tidak akan terlihat. Makanya jangan kemana-mana, langsung kita tungguin dan kita tonton sampai habis supaya kita tahu cara mengatasinya bagaimana dan langkah-langkah apa yang saya lakukan sahabat. Dan apa yang terjadi sahabat, ternyata mengkerut, dan di sini juga mengkerut. Gak terlalu kelihatan ya. Loh sahabat, sini juga mengkerut, tapi di bagian sini tidak terlalu keriting sahabat. Jadi nanti kita amplas. Bagaimana cara amplasannya dan grit berapa yang saya gunakan, kita simak sama-sama sahabat. Kita kasih sabun sahabat, dan amplas yang saya pakai adalah amplas yang pertama 400 dulu. Sebenarnya kalau memang harus maksimal itu langsung halus, cuman kalau langsung halus proses pengamplasannya terlalu lama, jadi saya pakai 400 dulu. Setelah 400 kita ulang memakai 800, dan itu pun saya memakai 800 bekas, tidak memakai amplas yang baru ya. Jadi begini sahabat, ketika kita mengecat warna apapun, kalau kita awalnya tidak tahu cecetan dari mana, ternyata setelah diboxing terjadi bangun. Jadi memang kita harus berhati-hati, karena kita awalnya dalam pengecetan bukan dari kita, jadinya kita tidak tahu bahan apa yang dipakai mereka dan bagaimana cara pengaplikasian mereka, karena dengan hardener kurang dalam aplikasi pernis pun itu juga nantinya akan mengakibatkan bangun seperti ini sahabat. Dan bangun yang tidak bisa diatasi itu biasanya karena memang hardenernya kurang, jadi saat dipernis itu pernisnya melunak seperti yang saya bacakan tadi. Pernisnya melunak dan itu tidak bisa diatasi, mau nggak mau harus dikupas dan atau dipernis ulang
dipernis dan besoknya kita cat lagi seperti awal, atau kita kerok dan kita epoxy. Tapi kalau hanya kerutan seperti ini mudah-mudahan bisa. Dan ini aplikasi ini saya memakai campuran cat dan thinner masih tetap seperti awal, akan tetapi jika nanti ini gagal saya akan melakukan aplikasi cat campuran cat dan thinner yang awalnya tadi 1 berbanding 0,8, nanti akan saya rubah menjadi 1 berbanding 0,5 atau 2 berbanding 1. Seperti yang sudah saya bacakan pada buku teori tadi sahabat, dalam pengaplikasiannya kita tekan pelatuknya setengah saja atau putarannya sekitar 1,5 sampai 2 putaran dalam material volume, dan penyemprotannya secara kering seperti ini sahabat, supaya efek dari keritingnya tidak timbul lagi. Dan cara ini secara terus menerus, artinya sampai keritingnya benar-benar tidak ada, dan setelah itu kita akan melakukan aplikasi pernis. Namun jika masih gagal, kita akan mencoba lagi pengamplasan seperti tadi, gitu sahabat. Oke sahabat, yang sebelah sini udah sembuh, udah tidak mengkerut lagi, tetapi yang di bawah tangki sini masih ada kerutan. Jadi saya akan mengubah vikositasnya lebih tinggi atau lebih kental, dan saya akan memakai perbandingan 2 berbanding 1 karena ini memang bandel sekali ini. Dan ini untuk warna hitam ada kelebihannya. Jadi untuk warna hitam, kerutan-kerutan seperti ini tidak akan seperti warna-warna lain, karena untuk warna lain biasanya ada kerutan sedikit pun dan ketika dipernis malah akan lebih jelas. Tetapi dengan warna hitam, dengan kerutan warna hitam seperti ini, nantinya jika ada sedikit saja biasanya akan hilang sahabat. Dan ini nanti setelah saya pernis tidak akan saya oven atau tidak saya panaskan, karena untuk mencegah supaya tidak akan menjadi lifting atau kerutan setelah dipanaskan sahabat. Kita amplas lagi dengan nomor 800 dan 800 bekas. Dan saya masih tetap memakai teori yang saya pelajari dan belum memakai cara otodidak, karena memakai cara otodidak sedikit ekstrim, tetapi itu memang cara yang biasa dipakai cara di bengkel-bengkel lain. Cuman memang saya jarang, seperti cat dicampur hair dryer, yang kedua cat dicampur dengan thinner A. Cuman di sini tidak ada thinner A, tapi saya tidak akan memakai thinner A karena memang di sini tidak ada dan belum pernah mencobanya, karena itu nanti akan terjadi lebih kasar sahabat. Oke, sekarang saya akan aplikasikan dengan perbandingan cat dan thinner 2 berbanding 1. Nah, dengan adanya vikositas yang lebih tinggi pada cat atau kekentalannya lebih kental daripada yang waktu pertama, tentunya dalam aplikasi penyemprotan agak sedikit kasar atau berbutir, karena memang kekentalannya lebih kental daripada perbandingan 1 berbanding 0,8. Dan kita nanti langsung lihat secara langsung dari kamera sahabat biar terlihat jelas. Dengan agak sedikit lebih kental, kerutannya sudah hilang, tapi ini saya nanti akan amplas lagi dan saya akan timpa seperti awal lagi dengan perbandingan 1 berbanding 0,8 supaya teksturnya tidak seperti ini sahabat. Jadi ini untuk mencegah supaya tidak terjadi keriting tadi, karena memang agak membandel kalau tidak seperti ini.
dan nanti setelah ini saya akan amplas lagi sahabat. Nah, ini adalah kemungkinan sahabat aplikasi yang terakhir jika nanti tidak terjadi keriting lagi. Dan buat teman-teman yang masih menonton, jika tidak keberatan silahkan subscribe channel saya, dan yang sudah subscribe silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain, siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkannya. Nah, ini prosesnya sudah selesai sahabat, tapi ini bukan akhir sebuah hasil, tetapi ini masih dalam tahap proses pengeringan, dan ini harus benar-benar maksimal dalam pengeringan, karena sering terjadi apabila setelah selesai dipernis yang bekas mengkerut begini, bahkan yang tidak terjadi kerutan saat kita aplikasi cat, setelah kering timbul bangun atau mengkerut. Nah, untuk mencegah itu kita benar-benar membiarkan thinner itu pergi selama-lamanya dan benar-benar semuanya itu pergi atau menguap dengan sempurna. Jadi kenapa setelah dipernis itu tiba-tiba terjadi keriting? Karena penguapannya thinner itu belum sempurna. Ketika kita pernis, dia memaksakan diri untuk keluar dan catnya itu tidak terima. Akhirnya cat itu mencoba untuk keluar untuk mengejar thinner itu, dan terjadilah catnya itu terangkat karena dia terjebak di dalam pernis dan tidak bisa keluar, tidak bisa pergi. Akhirnya di situ saja dan terjadi keriput. Nah, itulah kenapa setelah dipernis terjadi keriput atau mengkerut atau keriting. Itu penyebabnya itu karena thinnernya itu belum sempurna menguap, udah dipernis dan akhirnya nanti setelah kering dia baru kelihatan. Jadinya kita harus benar-benar maksimal, tunggu saja dia sampai benar-benar maksimal ya, sekitar 30 menit lah sahabat. Jadi kita tunggu dulu, setelah selesai baru kita pernis, dan nanti saya akan perlihatkan hasilnya setelah dipernis dia akan mengkerut lagi atau enggak. Nanti saya akan lihat, dan saya sekarang akan istirahat dulu supaya penguapannya benar-benar sempurna. Dan sekarang sudah waktunya untuk melakukan top coat, clear coat, dan sekarang target yang saya semprot sudah begitu halus dan tidak disangka, dan aplikasinya saya hanya menggunakan amplas dan menggunakan perbandingan 2:1 yang seharusnya normalnya itu 1:0,8, tapi saya modif menjadi 2:1. Setelah itu kita amplas dan kita melakukan aplikasi seperti biasa supaya untuk memperhalus media seperti bodi yang lainnya, karena ini all body sahabat, dan yang bermasalah hanya panel ini saja dan panel pintu belakang. Kenapa dalam aplikasi yang saya cat ini tidak dikerok dan tidak dipoksi atau tidak dipernis dulu dan besok kita ulang lagi? Karena di dalam aplikasi ini mungkin bahan yang saya pakai itu memang poksinya tergolong poksi dengan golongan baik, karena dengan poksi
dengan harga yang standar, menengah sampai ke atas itu juga pasti kualitasnya akan berbeda. Tetapi di sini sedikit pembuktian bahwa walaupun dengan kerutan seperti itu masih bisa diatasi tanpa harus dikerok, tanpa harus diboksi, dan tanpa harus dipernis dulu baru diulang lagi keesokan harinya. Tetapi memang keriting atau kerutan pada bagian body itu memang ada dua tipe yang sudah pernah saya baca tadi. Yang pertama hanya keriting biasa, yang kedua catnya melunak, dan itu yang melunak itu biasanya nggak bisa diatasi, harus diboksi dan atau dipernis dulu baru diulang nantinya atau besoknya. Oke, sekarang kita langsung aplikasi clear coat. Oke sahabat, sekarang kita langsung saja melihat proses aplikasi clear coat, dan ini saya akan perlihatkan satu lambung atau 4 panel. Jadi kita biar sedikit tahu bagaimana cara aplikasi proses clear coat dalam satu lambung. Dan ini pressure yang saya gunakan dengan tekanan sekitar 2/4 bar sahabat. Dan buat teman-teman yang masih melihat video saya, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komen silahkan komen, atau buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya, atau ada masukan buat channel saya untuk memperbaiki channel atau video-video selanjutnya, silahkan beri masukan yang baik untuk channel saya di dalam komentar channel saya sahabat. Dan ini adalah proses aplikasi clear coat pada bidang yang keriting tadi sahabat. Jadi dalam aplikasi clear coat, walaupun tadinya ada kendala keriting, tapi aplikasi pernisnya tetap seperti biasanya, dan takaran tinernya juga harus pas. Untuk takaran thinner itu berbeda dengan, maksudnya takaran clear coat dengan hardener dan pernis itu harus pas, tetapi jika perbandingan cat itu tidak harus pas, tapi dengan feeling yang tepat sahabat. Itulah perbedaan antara perbandingan cat dan Dan kita lihat sahabat, di bawah tangki tidak terlihat sama sekali bekas kerutan atau keriting, dan di sebelah sini juga tidak ada. Dan nanti kita lihat setelah kering sahabat, bekas keritingnya sekarang udah nggak ada sahabat. Jadi ini bisa dipoles, dan ini udah kering sahabat, jadi bisa dipoles. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, karena memang warna hitam, jadi warna hitam memang agak tertolong dengan warnanya. Tapi kalau warna silver atau warna-warna cerah yang transparan itu mungkin agak susah dikendalikan sahabat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.